Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dimanapun kita berada. Dan kami berharap semuanya dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit pada saat ini, Tuhan kiranya memulihkan, menjamah tubuh Bapak Ibu supaya lekas sembuh. Tetapi yang terpenting jangan kita sampai sakit secara rohani. Maka supaya kita tidak sakit secara rohani, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari khotbah Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Kita baca secara bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan juga yang saya kasihi, adapun tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan orang benar di mata Tuhan. Sebelum kita membahas lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya terlebih dahulu mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah kita sudah menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Atau kita masih sadar walaupun kita sudah dibenarkan di dalam kasih Kristus, nyatanya kita masih senantiasa melakukan banyak dosa? Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dalam kitab Mazmur, bagaimana sebenarnya Mazmur pasal 34 ini yang disampaikan oleh Daud ketika dia melakukan pelarian atau lari dari hadapan Saul. Pada saat itu kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai pasal 22 ayat 1, di sana jelas diceritakan bagaimana Saul begitu membenci Daud sehingga Saul ingin membunuh Daud. Akan tetapi sekalipun Saul membenci Daud, namun Daud tidak pernah membenci Saul. Di dalam pelarian itulah, di dalam gejolak itulah, di dalam tantangan itulah, Daud bermazmur. Daud mempermuliakan Tuhan. Bahkan di dalam segala tantangan yang datang ke dalam kehidupannya, dia tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia tidak sekalipun menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam perikop kita, bagaimana sebuah nasihat yang disampaikan oleh Daud kepada kita. Bagaimana dia menasihati, bagaimana orang benar itu hidup di dalam perlindungan Tuhan. Dalam ayat yang ke-12, dalam perikop kita dikatakan di sana, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Daud memposisikan dirinya sebagai bapa yang menasihati anak-anaknya. Tetapi yang dinasihati, yang disampaikan oleh Daud adalah
yaitu mengajarkan tentang takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan pasti dia menyukai hidup. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia menginginkan yang namanya umur yang panjang dan menikmati apa yang baik di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana orang benar itu di mata Tuhan? Orang benar itu di mata Tuhan, dia mampu menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dia mampu menjaga bibirnya dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita sudah menjadi orang benar di mata Tuhan? Apakah kita sudah menjaga kekudusan diri kita? Dengan menyampaikan apa yang benar, tidak menyampaikan kutuk dari mulut kita. Sering sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mulut kita, bibir kita tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita jaga, sehingga kita senantiasa melakukan perkataan-perkataan yang tidak benar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lalu dalam ayat yang ke-15 dalam perikop kita dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Jauhilah yang jahat. Sebuah ajakan, sebuah suruhan, sebuah nasihat yang begitu baik. Jauhilah yang jahat. Kenapa kita perlu menjauhkan diri dari yang jahat? Karena sebenarnya diri kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah dia melakukan yang jahat di dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah berkompromi dengan kejahatan. Sekalipun Bapak Ibu, tantangan persoalan datang yang seakan-akan menyerang kita, membuat kita juga untuk berlaku jahat. Maka firman ini katakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bagaimana kita menjauhi yang jahat? Kita menjauhi yang jahat yang paling utama adalah kita menyadari bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah melakukan apa itu yang baik. Baru dikatakan carilah perdamaian. Mencari perdamaian. Jangan cari perkelahian. Mencari perdamaian tidak hanya melihat atau berpikir atau ibaratnya mencari dari tempat ini pindah ke tempat sana. Tidak demikian dimasukkan. Carilah perdamaian. Yang artinya seperti apa? Yang artinya mari kita berusaha menunjukkan perdamaian kepada orang lain. Kepada setiap orang. Bahkan mencari perdamaian itu tidak hanya kepada orang-orang yang sepaham dengan kita. Yang terpenting adalah bagaimana mencari perdamaian itu kepada orang-orang yang membenci kita. Daud, sekalipun dia berapa kali ingin dibunuh Raja Saul, namun dia hidup berdamai di dalam hatinya. Dia tidak pernah membalaskan apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Mencari perdamaian di dalam kehidupan, termasuk tidak membalaskan segala yang jahat yang kita terima dari orang lain kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Lalu dalam ayat yang ke-16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Mata Tuhan. Ada orang Batak bilang seperti ini, siloja-loja do imana mangulon hati gorang, manang marisuang do mangulon hati gorang, manang mati-mati jol mana burju do. Banyak istilah-istilah orang Batak di dalam kehidupannya yang sudah melakukan kebenaran, tetapi dia beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Padahal sebenarnya tidak. Tidak ada satupun perbuatan yang baik yang kita lakukan itu sia-sia. Karena apa? Karena sesungguhnya kita melakukan perbuatan baik itu bukan untuk diri kita, tapi karena diri kita sudah melakukan atau menerima perbuatan baik daripada Tuhan. Maka firman ini katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Segala perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan hitung. Semuanya Tuhan ketahui.
Maka mata Tuhan tertuju kepada kita, tidak kepada orang jahat. Kenapa Tuhan tertuju matanya kepada kita? Itu mau mencerminkan, Daud mengatakan bagaimana orang-orang benar itu di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana orang-orang benar itu bisa bersatu dengan Tuhan. Bagaimana orang-orang benar itu mendapatkan sebuah kedamaian di dalam kehidupannya. Maka dikatakan juga telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ketika kita sudah benar di dalam Tuhan, maka apapun yang kita minta di dalam kehidupan kita, Tuhan akan kasih. Karena apa? Karena telinga Tuhan mendengarkan segala keluh kesah kita, mendengarkan seluruh permintaan kita. Maka jangan pernah kita lelah di dalam kehidupan. Itu untuk minta tolong kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini benar-benar dirasakan oleh Daud. Bagaimana dia minta pertolongan dari Tuhan dan bagaimana Tuhan benar-benar menolong kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang benar di mata Tuhan? Yang pertama itu, orang benar di mata Tuhan harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan ibaratnya ketakutan yang seperti ketakutan yang ada di dunia ini. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan adalah sebagai orang benar itu menunjukkan ketaatan kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan kekhawatiran yang berlebihan seperti kekhawatiran dalam hidup kita. Takut nggak makan, takut nggak minum, tidak demikian. Tapi takut akan Tuhan yang diinginkan oleh firman Tuhan ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menuruti segala kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana orang benar di mata Tuhan? Orang benar di mata Tuhan berarti dia melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu, kita percaya bahwa segala perbuatan kita tidak ada yang lepas daripada pandangan Tuhan. Maka dalam firman ini kita mau diingatkan bagaimana kita senantiasa melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana orang benar di mata Tuhan. Orang benar di mata Tuhan, Tuhan akan mendengarkan seluruh seruannya. Dalam kitab Matius juga Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang artinya seperti apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Siapa yang bisa meminta kepada Tuhan? Orang benar. Maka ketika kita sudah mengatakan bahwa diri kita orang benar di mata Tuhan, apapun yang kita serukan, Tuhan akan dengarkan. Bapak Ibu, mari berseru. Apa yang kamu rasakan pada saat ini? Jika engkau merasakan segala kesesakan di dalam kehidupanmu, berserulah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar di dalam segala kesesakan yang kamu derita. Jika kamu pada saat ini mengalami sebuah sakit penyakit, maka berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupanmu. Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya kepada seruan orang-orang benar. Mari Bapak Ibu hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita semua.